Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai, Pak Iwan akan mengabsen kalian dulu. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Oke, baik ya. Ahmad Al-Asir hadir. Aisyah Afila, terus Akiko Gilda. Oke, baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, untuk menambah rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Oke. Nyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran kita sekarang, Pak Iwan akan menanyakan dulu ya tentang pelajaran kita yang lalu. Oke. Ya, saya mau nanya, ada berapa jumlah juz dan surah dalam Al-Qur'an? Siapa yang tahu? Ada 30 juz, suratnya 114 surat Quran. Nah, baik. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang salah satu surat yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang surat Ad-Duha. Ya, surat Ad-Duha. Oke. Sebelum itu, apa sih tujuan pembelajaran kita? Nah, nanti Pak Iwan tangi dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, setelah kalian mempelajari surat Ad-Duha, kalian pertama dapat ya menghafal surat Ad-Duha dengan baik. Yang kedua, mengetahui arti dan makna surat Ad-Duha. Yang ketiga, meneladani pesan dan nilai-nilai dalam surat Ad-Duha. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Allah. Nah, ini lihat nih. Ini ada gambar apa nih? Gambar sawah. Terus ada apa nih? Matahari, awan, gunung. Oke, baik. Surat Ad-Duha. Sebelumnya, Pak Iwan akan menerangkan asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul itu ada sebab-sebab surat dalam Al-Quran itu diturunkan. Ya. Jadi, ya, biasanya ya Nabi Muhammad itu
mendapat wahyu dari Allah, ya itu setiap hari, setiap hari, setiap waktu, satu hari mungkin bisa beberapa kali. Nah tiba-tiba dalam beberapa hari malaikat Jibril itu tidak datang kepada Nabi. Pada saat itu seorang istrinya paman Nabi berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu telah meninggalkanmu." Mendengar seperti itu Nabi Muhammad bersedih. Kenapa? Biasanya itu hampir setiap hari setiap turun. Sehari bisa berapa kali, ini sudah beberapa hari tidak turun. Nah, mendengar ucapan istrinya Abu Lahab yang seperti itu seolah-olah mengejek Nabi Muhammad, maka turunlah surat Ad-Duha. Oke. Jadi sudah tahu apa sebab turunnya surat Ad-Duha? Apa? Ya, sebagai penjelasan Allah bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad. Oke, baik. Nah, Ad-Duha itu artinya matahari sepenggalah. Matahari sepenggalah itu artinya ketika sinar matahari itu pagi-pagi sinarnya tidak panas tapi menyejukkan. Pernah kalian nggak kalau pagi-pagi nih jam 7 kan matahari masih enak ya? Panas nggak? Malah sehat. Ya, malah sehat. Nah, oke. Sebelumnya kita lihat dulu kita lihat surat Ad-Duha. Nah, surat Ad-Duha ini ada 11 ayat, termasuk surat golongan Makkiyah. Siapa yang tahu golongan Makkiyah itu apa? Ya, surat Makkiyah adalah surat-surat dalam Al-Quran yang Allah turunkan di kota Mekah atau sekitarnya, atau surat dalam Al-Quran yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Karena apa? Periode dakwah Nabi itu ada dua, ada periode Mekah, ada periode Madinah. Jadi surat Makkiyah adalah surat-surat dalam Al-Quran yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Kalau sudah Nabi hijrah itu namanya surat Madaniyah. Ingat ya, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah ini kelihatan nggak? Oke, kita baca Taiwan dulu baru kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka
urusan orang belajar jangan takut salah. Namanya juga belajar. Salah kita perbaiki ya. Silakan lagi. Oke, silakan. Ya. Ya. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma khalaq Wa ma qala wa ma khalaq ma qala terus walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'ti. ya wah Ayo. wala sawfa yu'tika rabbuka Fatar fatar terus alam yajidka yajidka yatimman fa'awa terus wa wa wajadaka fahada terus ailang fa'al terus fa'am yatim fala tak terus wa'am ila fala terus wa'amma. Oke, tepuk tangan. Baik, selanjutnya kita akan lihat artinya. Lihat sini, ya, arti surat Ad-Duha. Baik, lihat sini semuanya. Ayat pertama, Wad-Duha, demi waktu duha. Apa itu waktu duha? Ketika matahari naik sepenggalan. Maksudnya apa? Ketika matahari itu baru terbit dan sinarnya menyejukkan tubuh kita. Ya, kenapa? Matahari itu mengandung vitamin E dan vitamin D. Vitamin D buat tulang, vitamin E buat kulit. Kalau pagi-pagi sinarnya masih bagus, ya. Oke. Wadduha wallaili idza saja. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa? Wadduha itu ya adanya wahyu dari Allah bagaikan matahari yang menyinari dunia. Itu maksudnya. Terus wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Maksudnya apa? Dunia ini tanpa adanya wahyu dari Allah maka akan gelap gulita. Kenapa? Al-Quran adalah yang petunjuk manusia. Kita kan selalu doa. Raditu billahi rabba, terus wabil Qur'ani imama, dan aku ridho Tuhan itu menjadi imam, pemimpin atau petunjuk. Nah, ini jawaban yang ketiga, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hai Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ayat ketiga ini adalah jawaban untuk istrinya Abu Lahab yang mengatakan bahwasanya Allah telah meninggalkan Nabi Muhammad. Ayat berapa tadi? Ayat ketiga, sebagai jawaban dari istrinya Abu Lahab yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu telah Allah tinggalkan. Nah, terus yang keempat, ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari permulaan. Terus alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Nah, 6, wa wajadaka dhallan alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, terus yang ketujuh, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk.
wa wajadaka ailan fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang kekurangan dan dia memberikan kecukupan. Fa ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berwaktu sewenang-wenang. Ya. Ya, wa ammas sa'ila fala tanhar, dan orang-orang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Apa itu menghardik? Menghardik itu apa? Menyakiti dengan perbuatan dan perkataan. Contoh misalkan ada pengemis datang nih, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Kalau kamu mau ngasih, kasih. Jangan, nih, kamu dinanya ngasih tapi ngedumel itu nggak boleh. Lebih baik kalau kita mau nggak mau kasih, maaf ya Bu, maaf ya Pak. Kan ada kayak gitu kan, ngasih tapi ngedumel. Oh, tidur, nih, sok pergi. Nggak boleh kayak gitu. Yang tidak boleh seperti itu. Terus, ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Ini artinya. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, ini, oke, slide selanjutnya. Nah, apa sih kandungan? Apakah sih ajaran-ajaran yang terkandung dalam surat Ad-Duha yang pertama? Yang tadi Lewat bilang, ya, karena tadi Muhammad diejek oleh istrinya Abu Lahab, ya, namanya Ummu Jamil bin Harb. Itu dalam surat Al-Lahab Allah terangkan ya. Nah, apa nih kandungan atau isi pokok surat Ad-Duha? Pertama apa? Allah menjelaskan bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad. Ya. Yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bagaimana nanya? Akhirat sama dunia, mana yang lebih lama? Akhirat. Tapi kadang-kadang orang itu banyak yang terpana dengan kehidupan dunia. Sibuk sana, sibuk sini. Akhirnya apa? Perintah Allah tidak dikerjakan. Padahal maaf, dunia sementara, akhirnya akhirat selamanya. Dan ingat, tempat kamu di akhirat nanti tergantung bagaimana perbuatan kamu di dunia. Nggak ada tuh orang, mohon maaf, di dunia maksiat masuk surga. Biasanya kalau dunia beribadah, insya Allah masuk surga. Ya. Yang kedua, Allah akan memberikan pertolongan. Ya, yakinlah Allah itu maha segalanya. Pak, kok di sana ada orang pakainya susah banget, Pak. Nah, kalau ada orang yang merasa susah karena dia tidak yakin dengan pertolongan Allah. Kalau orang sudah yakin dengan pertolongan Allah, apapun kesulitan yang menimpanya, pasti dia ikhlas dan dia percaya semua itu terjadi atas izin Allah. Dan pasti Allah akan memberikan solusi atau jalan keluarnya. Nah, yang kedua, larangan bersikap terhadap orang miskin. Nah, itu ayat apa? Ayat 10. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, jadi poin ini adalah ayat ke-9 sama ke-10. Nggak boleh kita, mohon maaf, kasar terhadap orang-orang miskin dan anak ya. Apalagi sampai apa? Mohon maaf, menyinggung bahasa Latin Muslim. Nggak boleh kayak gitu. Karena apa kata Nabi? Anak wa kafilul yatim hakaza fil jannah wa syara bil babati wal wusta. Kata Nabi, Pak, aku dan orang yang suka menyantuni, menyayangi anak yatim itu seperti dua jari nanti di surga. Makanya kata Nabi, sebaik-baik rumah adalah rumah yang ada di dalamnya anak yatim. Tapi bukan mau digebukin.
Nah, boleh. Disantunin, disayangin, dinafkahin seperti itu ya. Nah, terus apa isi kandungannya? Anjuran atas selalu bersyukur atas nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau menerima nikmat bilang alhamdulillah. Pak, kalau ada orang nyumbang masjid, masa namanya disebut itu kan dia, Pak. Itu kan pamer, Pak. Misalkan ya Bapak Iwan Maulana nyumbang masjid 2M. Wow. Itu kan kalau kita bersedekah kan kalau bisa apa? Jangan sampai ketahuan. Tergantung niatnya. Kalau niatnya itu untuk apa? Untuk memotivasi orang supaya beramal itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan saya niatnya jelek, ke masjid diumumin ya, saya nyumbang 2M, umumin tuh speaker biar orang tahu siapa saya. Itu tidak, Bos. Ya. Atau misalkan ada orang kaya cerita dulunya kan banyak ya. Kadang-kadang apa? Kita itu mohon maaf melihat orang hanya dari sekarang saja, tapi nggak tahu dari dulu. Ada orang pengusaha sukses dia bercerita, oh dulu saya orang nggak mampu nih Pak. Ya tapi dengan pinjam waktu saya usaha, tiba alhamdulillah saya sekarang jadi orang yang sukses itu nggak masalah. Itu cara kita bersyukur, bercerita kepada orang, memotivasi orang. Ya, jadi ini kandungannya yang pertama apa tadi? Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dan ini adalah Nabi Muhammad. Siapapun hambanya. Makanya kalau kita dalam keadaan sedih, dengerin, kalau misalkan semua manusia itu mohon maaf, kita dicuekin oleh manusia, kita masih punya Allah. Berdoalah kepada Allah. Ingat, kehidupan akhirat lebih baik daripada dunia. Ya. Terus Allah akan pertolongan, larangan bersikap kasar terhadap anak yatim, orang miskin, dan selanjutnya anjuran untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Oke, nah selanjutnya ya. Nah, apa sih nilai-nilai moral yang dapat diteladani atau diambil dari surat Ad-Duha ini? Ingat, ya. Al-Quran itu mengandung apa? Nasihat. Mengandung apa? Pesan moral. Apa? Nah, lihat sini. Nilai dan pesan moral dari surat Ad-Duha. Perhatikan sini. Percaya bahwa Allah itu selalu bersama kita. Percaya. Jangan pernah putus asa. Ingat, orang yang putus asa termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Ya, silakan. Ya. Yang kedua, optimis, tidak putus asa. Ya. Maksudnya ada, kalian tahu penemu lampu Bolham, Thomas Alva Edison, tahu? Beliau itu membuat lampu, baru berhasil membuat lampu ketika percobaannya mencapai yang ke 950 kali baru berhasil. Nih, yang Thomas Alva Edison, ya, pencipta lampu, baru berhasil ya membuat suatu lampu atau Bolham ketika percobaan yang ke 950 kali. Tapi Pak, nggak putus asa, tetap semangat, optimis. Nah, terus peduli pada anak yatim dan orang miskin. Ya. Selanjutnya bersyukur dan berbagi kebaikan. Dapat nikmat kita bersyukur. Kalau dapat musibah bagaimana Pak? Bersyukur juga. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kami lillah milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilahi kepada Allah raji'un akan kembali. Ya, jangan cuma bersyukur ketika dapat nikmat aja. Dapat musibah, wah nggak terima, itu nggak boleh. Oke. Penutup kesimpulannya,
Ya, lihat sini. Surat Ad-Duha mengajarkan tentang kasih sayang Allah. Terus kita harus menjadi orang yang peduli dan bersyukur. Yang selanjutnya, hafalkan, pahami, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang sudah baik orang hafal Al-Quran itu baik. Orang baca Al-Quran itu baik. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita hafal Al-Quran, kita membaca Al-Quran dan kita paham isi kandungan dari surat atau ayat-ayat yang kita baca. Kenapa? Ya, kalau kita pahami, kita paham bersyukur, insya Allah ya kita akan menjadi apa yang sering kita baca dalam doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya? Ya. Yang mau bertanya? Baik. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya, Pak Iwan akan memberikan kertas, ya, berupa soal. Jadi Pak Iwan ingin menguji sampai mana pemahaman kalian. Bisa dimengerti ya? Ini silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Ada yang bertanya? Ya. Oke, baik. Kumpulkan. Kumpulkan. Oke, baik semuanya. Sebelum kita akhiri, ya, siapa yang dapat menyimpulkan dari surat Ad-Duha ini? Kesimpulannya apa? Yang kita bisa ambil pelajaran dari surat Ad-Duha, siapa tahu? Ya? Ayo, siapa? Apa? Ya, Allah itu tidak akan meninggalkan hambanya. Ingat, Allah akan selalu bersama kita. Apalagi siapa yang tahu? Ya, yang dapat kita ambil pelajaran dari Ad-Duha. Ya, tidak boleh menghardik anak yatim dan orang-orang miskin. Apa itu menghardik? Siapa tahu apa itu menghardik? Ya, melukai dengan perkataan dan perbuatan. Siapa lagi? Yang tahu? Ya, pelajaran yang kita bisa ambil dari Ad-Duha.
Apa yang tahu? Kita harus selalu bersyukur dan berbagi kebaikan. Baik, anak-anak sekalian, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Dan tolong kalian hafalkan, ya. Dan kalau sudah hafal, baca dalam sholat. Kenapa? Supaya kalian terus ingat dan terus ingat. Kenapa? Kalau kalian sebatas membaca sudah hafal tidak dipraktikkan, nanti akan cepat lupa. Baik. Oke, ketua kelas siapin. Saya berdiri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi boleh pulang? Ya, ini bisa sini, tangan. Nggak usah dibawa tasnya dari sini. Oke, bisa sini. Oke, bisa sini. Ya, bisa sini.